Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dosen dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dalam menulis artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Tentu saja pengalaman saya ini nanti bisa jadi berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen sekalian. Tentunya dalam menulis artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Sebelum saya berbagi pengalaman saya dalam menulis artikel ilmiah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Dr. M. Fadillah, SPDI, MPDI. Saya adalah dosen dan peneliti PAUD di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian saya juga penulis buku PAUD bestseller tingkat nasional. Kemudian saya juga reviewer jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Dan saya juga owner dari Eduva Channel ini. Untuk ID Scopus saya 5721779738. Untuk ORCID ID saya 0000257475491. Untuk ID sekolah saya ada UH 54GAYAAAC. Kemudian Sinta ID 163276. Kemudian Researcher ID 3751460. Nah, adapun WA saya bagi Bapak Ibu dosen kalau ingin berkomunikasi, memberikan kritik saran, bisa melalui 085726152529. Kemudian beberapa karya saya yang sudah dihasilkan, ada buku ajar bermain dan permainan, ada pendidikan karakter anak usia dini, ada edutainment pendidikan anak usia dini, ada desain pembelajaran PAUD, kemudian buku ajar konsep dasar PAUD. Kemudian profil saya di Pablon, yaitu di Web of Science Researcher ID, itu saya termasuk excellent reviewer. Kemudian berikut citasi Google Scholar saya, Bapak Ibu mungkin bisa dicek, dan saat ini sudah lebih dari ini ya, kutipan saya sudah lebih dari 2444 ya, 2444 citasi begitu. Nah, kemudian penghargaan saya yaitu pertama 30 nominator pengembang APE nasional, dosen berprestasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, penerima beasiswa LPDP, penerima insentif publikasi internasional Q1 LPDP, penerima hibah penelitian multitahun Kemenristek BRIN gitu ya. Nah, ini adalah beberapa profil saya begitu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah, maka perlu saya sampaikan mengenai kondisi publikasi internasional negara kita Indonesia gitu ya.
Jadi berdasarkan sumber yang didapatkan dari Scopus pada tanggal 25 Juli 2019, Indonesia itu sudah menempati urutan pertama ya di antara negara-negara ASEAN begitu. Kemudian pada 3 Februari 2020 juga ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan mengenai jumlah publikasi internasional kita. Meskipun ya secara umum publikasi kita itu secara kualitas mungkin masih perlu ditingkatkan gitu ya, tidak hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kenapa kita itu harus menulis artikel ilmiah begitu. Karena ada kebutuhan ya. Ternyata artikel ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi itu sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Paling tidak di sini saya klasifikasikan menjadi 5 kebutuhan tentang publikasi ilmiah. Yang pertama bahwa publikasi ilmiah atau penulisan artikel ilmiah itu yang pertama adalah untuk kebutuhan kepangkatan dosen. Artinya dosen ketika ingin mengajukan kepangkatan maka ada di situ penelitian. Di situ isinya adalah publikasi ilmiah. Dan itu menjadi syarat utama ketika kita ingin mengajukan kepangkatan. Baik itu asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai pada guru besar. Kemudian yang kedua, kebutuhan publikasi itu juga untuk luaran penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu itu mendapatkan hibah penelitian atau mendapatkan dana hibah penelitian, maka salah satu luaran yang harus ada adalah publikasi ilmiah. Apakah itu di jurnal terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Nah, artinya ini jadi kebutuhan ya bahwa luaran penelitian. Yang ketiga bahwa publikasi ilmiah itu juga untuk syarat kelulusan. Jadi sekarang hampir ya semua perguruan tinggi di Indonesia itu publikasi ilmiah menjadi syarat kelulusan. Artinya apa? Artinya bagi mahasiswa yang ingin lulus di jenjang pendidikan yang ditempuh, maka harus ada publikasi ilmiah, baik S1, S2, S3. Tentu levelnya berbeda-beda. S1 ya masih pada jurnal nasional gitu ya. S2 itu biasanya jurnal nasional terakreditasi. Kemudian untuk S3 biasanya adalah jurnal internasional bereputasi. Artinya ini sudah jadi kebutuhan. Kemudian yang keempat, kebutuhan publikasi ilmiah itu juga untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Jadi sekarang jumlah publikasi yang dilakukan oleh dosen yang ada di perguruan tinggi ini juga menjadi indikator, menjadi kriteria dalam pemeringkatan perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, kebutuhan publikasi ilmiah adalah dalam rangka untuk pengembangan sumber daya bangsa. Artinya hasil dari publikasi ilmiah itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan sumber daya bangsa. Inilah Bapak Ibu pentingnya publikasi ilmiah. Maka ketika kita menjadi dosen,
maka sudah tentu ini jadi kewajiban karena kita harus meningkatkan kepangkatan kita. Kita juga harus bisa memberikan luaran penelitian, termasuk kita harus memberikan sumbangsih terhadap pemeringkatan perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya bangsa. Nah, lantas apa permasalahan publikasi di Indonesia? Jadi ternyata ada permasalahan publikasi di Indonesia meskipun tadi secara kuantitas ada di peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN. Kita yang pertama, permasalahan kita itu adalah bahwa penekanan publikasi di Indonesia baru sebatas kuantitas, belum pada kualitas. Artinya kita masih mengejar peringkat dulu ya, peringkat publikasi ilmiah gitu ya. Dan itu berhasil ya. Artinya berhasilnya apa? Kita sampai tahun 2020 berdasarkan data Scopus tadi menduduki peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, sebagian publikasi masih ada di jurnal predator yang mementingkan keuntungan finansial dibandingkan kualitas artikel ilmiah. Nah, ini artinya masih banyak di antara kita itu yang jurnalnya rata-rata terbit di jurnal predator. Meskipun pada awalnya itu tidak, tetapi kemudian dianggap predator dan selanjutnya discontinue oleh Scopus gitu ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan publikasi kita selama ini adalah sebagian masih ada yang menghalalkan segala cara untuk dapat publish di jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Artinya menghalalkan segala cara di sini ya menyuruh orang lain, artinya riset yang kita lakukan itu tidak benar-benar riset yang kita lakukan gitu ya. Artinya terkadang kita itu pesan kepada orang untuk membuatkan artikel sehingga bisa dijadikan sebagai syarat ya untuk kebutuhan yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya lantas seperti apa artikel ilmiah yang baik itu? Tentu Bapak Ibu punya persepsi sendiri-sendiri ya mengenai artikel ilmiah yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya sendiri gitu ya, artikel yang baik ya dilakukan ya melalui cara yang baik, artinya melalui proses penelitian yang baik dan ditulis dengan baik gitu ya. Artinya prosesnya baik ya, penelitiannya, penulisannya juga baik. Nah, maka di sini sebenarnya komponen-komponen artikel ilmiah itu apa saja ya, meskipun di beberapa jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda ya, antara penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif maupun penelitian studi kepustakaan atau studi pustaka atau literatur review gitu ya. Nah, tetapi secara umum ini Bapak Ibu dosen bahwa komponen artikel ilmiah itu yang pertama ada judul, yang kedua ada abstrak, dan yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang keempat kelima hasil penelitian, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh kesimpulan, dan yang ke-8 daftar pustaka atau referensi. Nah, ini adalah komponen secara umum ya dalam artikel ilmiah. Tentu bisa ditambahkan sesuai dengan ya gaya masing-masing jurnal. Maka ketika kita ingin menulis jurnal, kita harus pahami terlebih dahulu ya gaya penulisan di jurnal tersebut. Gaya selingkungnya seperti apa, template-nya seperti apa, maka kita ikuti. Itu bagian dari untuk
awal ya, bagian dari langkah awal supaya artikel kita bisa accepted atau diterima untuk dipublikasikan. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu dosen ya. Kunci utama dalam membuat judul artikel Bapak Ibu ya. Terkadang kita itu bingung ketika kita ingin menentukan judul artikel kita. Maka di sini kunci utama judul artikel yang pertama ya harus ditulis singkat, padat dan jelas. Biasanya nanti di gaya penulisan jurnal itu memang sudah ditentukan maksimal berapa kata ya dalam penulisan judul itu. Ya, ada yang hanya dibatasi sampai 12 kata, ada yang sampai 15 kata, begitu. Jadi kita tinggal mengikuti. Intinya jangan terlalu panjang judul kita. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, judul harus menggambarkan jawaban atas solusi persoalan yang dikemukakan. Jadi harus bisa menggambarkan gitu ya. Menggambarkan solusi atau jawaban atas persoalan yang kita kemukakan. Kemudian yang ketiga, judul harus mengacu pada gaya selingkung jurnal yang dituju. Jadi tetap harus mengacu gitu ya. Maka dalam penulisan judul artikel ini ya kami memberikan tip untuk menyusun judul artikel. Yang pertama, judul disusun berdasarkan atas permasalahan yang ada begitu ya. Jadi permasalahannya apa, nanti di situ judul kita tentukan gitu. Misalnya gitu ya, ya. Misalnya sekarang ini sedang musim COVID-19 gitu ya. Maka ya judul itu juga sangat ini bisa kemudian kita kaitkan dengan COVID-19. Judul harus menggunakan bahasa yang efektif supaya mudah dipahami. Jadi harus bahasanya efektif, tidak ambigu gitu ya. Hilangkan ya pengulangan kata yang sama, artinya hindari ya. Hindari pengulangan kata yang sama. Yang berikutnya judul dibuat menarik dan harus disesuaikan dengan template masing-masing jurnal gitu ya. Misalnya judul misalnya R&D begitu ya, misalnya ya pengembangan ya permainan Pultaco sebagai media untuk mengenalkan protokol kesehatan COVID-19 pada anak usia dini. Nah, itu adalah judul yang artinya memberikan solusi, artinya permasalahannya apa? Ini anak-anak itu belum mengenal COVID-19, kemudian dikembangkanlah ya sebuah media yang di situ mampu memberikan ya jawaban atau solusi atas permasalahan tersebut sehingga anak nantinya bisa mengenal protokol kesehatan COVID-19 dengan baik kan begitu. Kemudian yang selanjutnya abstrak Bapak Ibu. Nah, untuk abstrak ini kunci utamanya adalah yang pertama kalimat pertama memaparkan masalah atau fokus penelitian. Ya, jadi secara umum permasalahan ya, misal biasanya ini kalimat pertama ini ya 1 atau 2 kalimat lah. Nah, misalnya COVID-19 ya sampai saat ini belum dapat teratasi gitu ya. COVID-19 ya kemudian menyerang ya hampir di seluruh negara gitu. Nah, itu jadi kalimat pertama artinya ada persoalan dulu kita ungkapkan gitu. Nah, yang kalimat yang kedua menyajikan pertanyaan atau tujuan penelitian. Jadi setelah ada persoalan singkat tadi, kalimat pertama, kemudian kalimat kedua
Nah, dijelaskan tujuan. Ya, untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk atau penelitian ini memiliki tujuan apa, bla 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 bla. Tetapi ada juga jurnal yang langsung suruh menuliskan tujuan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk bla 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 dan seterusnya. Kemudian kalimat ketiga itu menyajikan metode dan peserta penelitian atau partisipannya, ya, atau subjek penelitiannya gitu ya. Jadi menyajikan metode. Misalnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif atau menggunakan metode eksperimen dan lain sebagainya. Siapa peserta penelitiannya, kemudian teknik penentuan pesertanya atau sampelnya berapa. Nah, itu dituliskan di kalimat ketiga. Kemudian pada kalimat keempat itu menyajikan temuan penelitian. Jadi hasil penelitiannya seperti apa itu dituliskan secara singkat. Kemudian yang kelima, kalimat menyajikan poin-poin utama dari diskusi atau temuan penelitian. Biasanya lebih ke implementasinya atau penerapannya seperti apa begitu ya. Maka supaya kita dalam menulis abstrak ini bisa sesuai dengan hal-hal yang harus ada dalam abstrak, yang pertama pahami dulu masalah dan tujuan penelitian kita. Jadi kita sebagai peneliti harus paham masalah yang kita angkat, tujuan penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya, pahami metode penelitian. Kita harus paham metode penelitian yang kita gunakan. Kemudian pahami hasil penelitian supaya kita bisa meramu menjadi kalimat yang efektif ya, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kemudian yang keempat, pahami kata kunci tema penelitian. Jadi ketika kita tadi saya contohkan adalah pengembangan permainan Ultaco sebagai media untuk mengenalkan protokol kesehatan COVID-19 pada anak usia dini, maka jelas itu kata kunci yang pertama berarti permainan Ultaco. Dan yang kedua, protokol kesehatan. Kemudian COVID-19. Nah, kemudian yang selanjutnya anak usia dini. Jadi pahami kata kunci tema penelitian. Kemudian yang berikutnya tulis sesuai dengan ketentuan jurnal. Maksudnya di sini biasanya abstrak itu dibatasi jumlah katanya gitu ya. Rata-rata jumlah katanya itu tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ketika menulis abstrak itu ya harus di bawah 250 kata. Ada juga yang mencaratkan maksimal 200 kata. Jadi tergantung dari ketentuan yang ada di jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini Bapak Ibu, kata kuncinya yang pertama adalah menyajikan pernyataan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian kita itu apa, fokusnya apa gitu ya. Kemudian menjelaskan alasan penelitian, mengapa kok penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, ini dijelaskan di sana ya. Kemudian masalah apa saja yang perlu dieksplorasi. Jadi persoalan apa saja kira-kira yang perlu dieksplorasi dalam pendahuluan itu. Kemudian yang berikutnya manfaat atau keuntungan penelitian secara global. Artinya dari penelitian kita itu nanti keuntungannya apa atau manfaatnya apa. Terutama bukan untuk individu tapi secara global. Nah, ini. Maka tip dalam menyusun pendahuluan ini adalah pahami permasalahan penelitian. Jadi kita harus paham betul masalahnya. Karena memang penelitian itu kan harus berangkat dari problem, dari masalah. Begitu.
Kemudian berikutnya cari data-data faktual hasil penelitian yang relevan. Ketika kita menemukan ada persoalan ya tertentu begitu yang akan kemudian kita angkat, maka kita harus cari data untuk mendukung ya. Tentu datanya yang faktual, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita angkat. Kemudian yang ketiga, pahami manfaat atau keuntungan penelitian. Kira-kira penelitian kita nanti kelebihannya di mana, perbedaannya di mana dengan penelitian yang sudah ada. Sehingga nanti akan bisa diperoleh keuntungan dari penelitian atau manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ini adalah dalam menuliskan pendahuluan ya atau introduction-nya itu di sini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode gitu ya. Jadi dalam menyusun atau menulis metode penelitian itu tidak boleh sembarangan. Kalau dalam jurnal internasional bereputasi itu metode ini jadi kunci, artinya jadi kunci ini ya harus betul-betul jelas. Ya. Banyak yang ditolak atau rejected dari jurnal internasional bereputasi karena metodenya itu rata-rata dangkal, metodenya itu tidak jelas atau metodenya itu kurang terperinci begitu. Maka kata kunci menuliskan metode penelitian yang pertama, menyajikan jenis penelitian beserta alasannya. Misalnya penelitian ini menggunakan kualitatif ya dengan pendekatan fenomenologi. Ya. Alasan dari penggunaan metode tersebut adalah apa? Itu diungkapkan. Yang kedua, menyajikan peserta penelitian dan cara menentukannya. Siapa yang akan kita jadikan partisipan, subjek penelitian kita. Dan cara menentukannya seperti apa. Ya, kalau ini kualitatif. Kalau kuanti ya bagaimana kita itu populasinya siapa, kemudian sampelnya yang dijadikan sampel itu siapa, dan cara penentuannya bagaimana. Nah, ini kan harus dijelaskan. Yang ketiga, itu menyajikan teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan datanya harus sesuai dengan metode yang kita gunakan. Misalnya kualitatif, ya bisa wawancara, observasi, dokumentasi, kan begitu. Tetapi ketika kuanti, maka kan bisa di situ kemudian menggunakan angket. Gitu ya. Jadi ini harus sesuai dengan metode yang kita pilih. Kemudian yang keempat itu menyajikan prosedur penelitian. Prosedurnya bagaimana? Ya, atau langkah-langkah kita meneliti itu seperti apa gitu ya. Nah, ini harus kita sajikan. Kemudian yang kelima, menyajikan analisis data yang digunakan. Artinya ketika kita menggunakan akan melakukan analisis penelitian kita, itu kita menggunakan analisisnya siapa gitu ya. Tentu nanti kan akan banyak ya sesuai dengan tema penelitian kita, sesuai dengan metode penelitian yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya, tip dalam menyusun metode, ini adalah yang pertama, tulislah cara dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan di lapangan. Begitu ya. Yang kedua, bedakan antara metode dan metodologi penelitian. Jadi terkadang kita itu yang kita sajikan tuh biasanya cara-cara meneliti atau kadang kita itu sering ilmu meneliti. Jadi kita lebih banyak mengutip pendapat si A, si B tentang jenis metode yang kita gunakan. Padahal yang diinginkan di artikel ilmiah itu adalah cara yang kita lakukan, bukan ilmu meneliti, tapi cara meneliti yang kita lakukan. Maka langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian yang berikutnya, hasil.
Jadi bagaimana kita menyajikan hasil penelitian? Maka yang pertama, menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tujuan penelitian kita apa? Ya itu nanti yang kita hasilkan, bukan malah menyimpang dari rumusan masalah. Yang kedua, data-data hasil penelitian harus ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ditampilkan data-datanya gitu ya. Kualitatif tapi di sana tidak ada transkrip wawancaranya, tidak melampirkan atau tidak menampilkan bukti wawancaranya, maka itu kan kurang baik. Jadi harus ditampilkan. Maka tip menyusun hasil penelitian, yang pertama buatlah tema dan subtema hasil penelitian. Artinya di sini ada proses pengolahan data itu harus jelas di sini biar mempermudah dalam menyusun hasil penelitian. Buatlah kode setiap temuan penelitian untuk mempermudah dalam menyajikan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, catat dengan baik setiap data yang dihasilkan dari lapangan. Jadi di sini kita pengkodean hasil-hasil temuan itu sangat penting sehingga kita nanti akan mempermudah dalam menyajikan hasil penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan. Jadi setelah kita lakukan menyajikan hasil, maka akan dilakukan pembahasan. Ada pula jurnal itu yang langsung hasil dan pembahasan gitu ya. Artinya research dan discussion-nya itu jadikan satu begitu. Nah, kata kunci pembahasan, kaitkan hasil atau temuan penelitian dengan hasil temuan sebelumnya. Apakah cocok atau kontras hasilnya. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus mengaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu seperti apa. Apakah penelitian kita itu sejalan atau berlawanan. Nah, itu kemudian kita analisis begitu ya. Kemudian yang kedua, sajikan implikasi hasil penelitian. Jadi implikasinya seperti apa penelitian kita itu. Yang ketiga, sajikan keterbatasan penelitian. Jadi keterbatasan penelitian kita juga perlu kita ungkapkan di pembahasan. Biasanya di paragraf-paragraf akhir lah dalam bagian pembahasan. Maka di sini kami ada tips menyusun pembahasan. Yang pertama, baca kembali penelitian-penelitian yang relevan. Yang kedua, identifikasi dan catat temuan penelitian kita atau temuan penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan catat keterbatasan penelitian kita. Itu seperti apa? Nah, ini adalah yang harus ada di dalam bagian pembahasan atau discussion-nya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, jadi kesimpulan jelas menyajikan rangkuman temuan penelitian kita secara singkat sesuai rumusan masalah. Kemudian yang kedua, saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Sajikan daftar pustaka sesuai dengan template jurnal. Dan yang berikutnya, belum saya masukkan di sini adalah daftar pustaka ya harus sesuai yang kita gunakan. Jangan yang tidak ada tidak kita tuliskan atau yang kita kutip di sana kemudian kita tidak tuliskan daftar pustaka. Jadi harus betul-betul sesuai yang kita gunakan. Itu kita sajikan ya dalam daftar pustaka atau referensi. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu dosen sekalian berbagi pengalaman dari saya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.